Kita ngomongin BRICS, ini menarik nih ya, karena Indonesia ternyata mendaftarkan diri untuk bergabung dalam BRICS. Ya. Ternyata bahwa memang tidak ada pemimpin besar yang shaking dunia setelah Soekarno, baru Putin. Coba mana? Kenapa sih ada anggapan kayaknya kalau ada Rusia tuh kita ke kiri, ya, atau Cina tuh kita ke kiri. Udah sekarang emang ada kiri kanan, pokoknya apa yang menguntungkan Padahal Indonesia. kita kanan banget kan? Bener nggak? Dulu. Kelihatannya. Fed, Amerika Fed. itu lagi stres. Karena negara-negara BRIC cash out dolarnya. Ya, cash out. Dia bicara tentang konferensi Asia Afrika gerakan non-blok saat bertemu Presiden Tanzania. Jokowi menyatakan spirit Bandung harus terus dipertebal. Yang perempuan itu presidennya. Iya, bravo Presiden Jokowi. Inilah langkah BRIC yang ditakuti oleh Amerika. Karena langkahnya adalah dedolarisasi gitu. Dan ini udah dumping semua, mereka buang semua. Tapi ternyata drone-drone yang datang ke Moskow yang dibilang katanya Ukraina udah bisa kirim drone. Halu. Gua teriak lagi ya, halu. Oke, kita jumpa lagi dalam acara Cons. Dulu sebenarnya acara ini dibuat untuk Bu Koni. Kon itu kon. Dulu Konispirasi, Konaya Inspirasi. Akhirnya datang Mardigu menjadi Kon-Kon. Karena ini manusia kontradiksi. Kontroversi, kontradiksi, dan kontrasepsi. Dulu kontrasepsi beliau pemakai kayaknya. Play safe. Terima kasih untuk perhatian luar biasa ya. Langsung ngajarin nggak benar. Dan yang saya seneng tuh apa, yang nonton kita tuh orangnya top-top ya. Di samping kan orang anak muda. Iya. Gue bingung tuh. Ya, jadi bingung. Jadi terima kasih padahal waktu itu kita iseng. Saya nawarin Bu Koni mau nggak dibikinin program. Beliau seneng banget. Ya seneng lah sama maestronya ilmu pengetahuan tentang komunikasi ya mau lah banget ya. Gimana? Media gitu kan. Iya. Dan dengan Bapak antitesis ini. Bapak antitesis. Kadang-kadang anti teori. Anti teori benar. Iya benar. Teori sangenah-ngenahna. Iya benar. Namanya Sontoloyo. Dia orang yang membranding dirinya Sontoloyo. Lo terangin dong, Sontoloyo itu aslinya apa sih artinya tuh? Jadi Sontoloyo itu kalau bahasa Jawa Timur itu tukang angon bebek. Sebenarnya? Masa? Iya. Jadi tukang angon bebek ini disebut Sontoloyo. Nah, bebek itu kan kalau jalan kan lurus terus baris. Pada saat dia nyebrang tuh kan suka ganggu. Sontoloyo kowe. Nah, itu dianggap ganggu. Jadi istilah Sontoloyo jadi negatif. Kesannya pengganggu gitu ya. Ganggu. Dan nama Sontoloyo bukan saya pertama kali yang mengklaim diri saya Sontoloyo. Jadi entah gimana otak ini dari dulu koslet. Jadi suatu hari umur 10-11 tahun, ini Sontoloyo pertama kali keluar. Pak D saya itu keluarga kami dari Sidogiri, pesantren Sidogiri. Pesantren Sidogiri yang tertua di Indonesia kan umurnya 300 tahun gitu. Pesantren, lu keluarga pesantren? Keluarga gue enggak. Makanya gue mau tanya, jadi gue ulangi ya. Tapi kalau gue pesantren lu terima dong? Amin. Karpet merah? Mau dong. Nah jadi di pesantren itu di suatu hari kan di tahun 70-an. Di Sidogiri? Enggak di Sidogiri, ini mah di kampung kita. Oke. Lagi ada haul apa gitu saya lupa acaranya. Terus suatu hari Pak D saya ini lagi cerita bahwa kita itu harus berislam itu harus kafah. Kafah teh naon? Total. Oh total teh kafah. Kafah. Apa yang Rasulullah ikut harus ikut gitu. Rasulullah naik ontak, kita naik ontak. Kita gitu. Nah, semua diceritakan gitu. Terus saya masih 10-11 tahun nih, saya mikir aja. Terus saya berdiri. Bayangin anak 11 tahun ini ada 1000 orang duduk, terus ada satu berdiri kan mata tuh sepet kan. Pak D saya lagi ceramah-ceramah, lama-lama motong dia bilang, oh pokoknya ngapunten Pak D, mau nanya. Kayaknya kita nggak bisa kafah, harus kafah. Nggak bisa Pak D, harus kafah. Kita kalau sholat tuh tahiyat akhir kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang artinya ya Allah berikan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Ibrahim gitu. Itu kan kita baca. Kalau Nabi Muhammad baca apa? Allahumma sholli ala ana. Bener nggak? Gue gak pernah kepikir dalam hidup gue. Gue salam juga bener. Masih 11 tahun, dosa masih ditanggung orang tua. Iya, belum akil balik. Lu dimarahin kan? Oh ini Pak D gue bilang Sontoloyo gue. Wah banser langsung ambil gue keluar. Bener nggak? Udah. Iya juga ya. Itu Sontoloyo pertama. Nah Sontoloyo kedua tahun depan. Ini kalau Eyang tuh lebih gede lagi.
Tahun Waktu berikutnya. Tahun berikutnya. Tahun berikutnya. Jadi eventnya Eyang nih sekarang. Tahun eventnya depan Eyang, mbahnya, Pilpres. Ya, mbah. oke. Nah, waktu itu Maulid Nabi. Jadi Eyang nih cerita. Eyang nih cerita bagaimana Nabi Muhammad itu kalau lagi memperingati orang itu tidak tersinggung. Jadi suatu hari lagi ada tamu, Aisyah itu ngasih minum, tapi minumnya ternyata asin. Oke. Salah masukin garam sama gula. Ya, nah terus Nabi Muhammad tuh tidak ini salah, tapi coba minum. Begitu diminum, Aisyah bilang, oh maaf asin, baru tahu gitu ya. Nah itu keanggunan Rasulullah gitu kan. Terus dengar cerita itu saya berdiri gue. Si Sontoloyo. Sontoloyo ini. Terus dia ngomong-ngomong lama sepet kan. Opo koele gitu, tole kan anak itu. Ngapunten mbah nih. Iya. Ngapunten mau nanya, opo nanya opo gitu kan. Orang Jawa Timuran ngono. Iya. Terus kayaknya nggak mungkin salah Pak De. Mbah, karena kalau kita zaman dulu garam itu memang putih. Tapi gula putih itu baru abad 18 zaman rafinasi. Zaman tebu. Zamannya Rasulullah tuh masih aren, masih merah. Gak mungkin salah dia. Pasti hadisnya salah. Sontoloyo gue. Jadi punten ya. Jadi Emang ngaco deh ini. dari dulu otak gue nih emang antitesa apa tadi? Iya, gue bilang antitesis. Gue cuma kurius ya. Gue udah 12 tahun. Tapi gua jawabannya nanya. dapat nggak lu? Kalau Nabi Muhammad berarti baca itu apa? Salawat. Nggak tahu gua. Itu don't ask don't tell lah. Ada asal. Iyalah. Nih gue barusan nih, gue Google nih ya. Google. Sama kayak yang kemarin kata bajingan. Kata bajingan tuh aslinya bagus loh Bu. Oh. Kalau Sontoloyo tadi apa? Angon bebek. Angon bebek. Ini adalah orang yang mengendalikan sapi. Oh tukang angon sapi. Bukan yang mengendalikan sapi. sais. Sais itu. Oh kalau kuda, sais. Kalau Bajingan. Itu bajingan. Oh. Ini sebenarnya kita ngomongin apa sih? Jadi tahu, lebih gua nggak banyak jelas. orang yang ngomong bajingan. Ini Jadi lucu mulai aja. besok Gua- gue boleh manggil-manggil gua lo kan bajingan. Bajingan. Boleh. Belum boleh percayakan. Bajingan arti. Dapat dong. Di Ya. bawahnya kan dia ini lagi. Kamus besar. Apa itu bajingan kata kasar? Enggak. Lucu nih. Muncul apa arti dari kata Sontoloyo. Padahal gue nggak masukin nih. Ya, apa katanya coba? Iya nggak maksudnya ini lucu aja nih. Sontoloyo itu adalah sebuah sebutan bagi pemilik pekerjaan sebagai pengembala itik. Iya, Atau iya. bebek. Tukang angon bebek. Gue nggak nanya ini. Iya, tapi Dia keluar. nyamperin ini. Itu saking lu famousnya loh. Jadi itu orang ya. semua ngertiin apa sih Sontoloyo. Sontoloyo ya. Makanya disebut AI-nya Google langsung baca. Kita ngomongin BRICS, ini menarik nih ya. Karena Indonesia ternyata mendaftarkan diri untuk bergabung dalam BRICS ya. ada berapa negara daftar? 16. 16. Tapi aku tuh bangganya gini, kemarin kan presiden pas mau berangkat ke BRICS itu, aku masih di Moskow ya. Ya. Jadi beliau bilang kan, saya pamit, saya di IG-nya bahwa saya akan berangkat ke BRICS menghadiri gini-gini. Aku tuh sebelumnya sudah bertemu dengan Gubernur Lemhanas, Pak Andi Wijayanto. Jadi Mas Andi tanya, Kon apa perhatian lu tentang hubungan Asia Afrika? Oh, aku udah lama nih sejak perhatikan Asia Afrika ini kok nggak ada desk-nya di Kemlu lagi. Maksudnya nggak ada, kalaupun ada nggak jadi besar gitu isu itu ya kan. Terus kenapa negara-negara non blok itu atau orang bicara non blok malah ngomong katanya halu gitu kan. Sementara gue di akademisi non blok dunia itu malah di-appreciate and so on and so forth. Jadi aku bilang sama Mas Andi, Mas kita mesti hidupkan kembali Asia Afrika itu apa. Nah gak lama kan terjadi Saint Petersburg meeting. Yang kemudian itu menjadi sukses besar Russia-Africa Relations Summit. Di mana kemudian Presiden Burkina Faso yang si muda itu. Kolonel, 34 tahun. Kapten. Kapten. Ibrahim Kapten, 34 Traore. tahun. Iya Traore. Itu masih muda banget. Nah itu dengan speech yang hanya pendek sekali. Yang cuma bilang bahwa saya tidak terima pemimpin-pemimpin saya harus begging. Kenapa? Pasti salah sama Afrika yang kaya raya ini. Setiap pemimpin itu harus datang-datang ke negara barat untuk meminta-minta. Ini kita harus kembali kedaulatan kita. Kira-kira begitu kan. Speech-nya kan sangat pendek. Dan kemudian Putin menjawabnya dengan very simple. Pertama Afrika itu bergelora ya. Jadi dari beberapa negara itu kemudian terbangkitkan oleh semangatnya Burkina Faso. Dan kemudian Putin itu menjanjikan 3 hal. 1, hutang semua Afrika dihapuskan. Gila ya. Gila nggak tuh? Dia bayar. Coba hutang Afrika berapa? Gua yang bayar, Rusia. Yang kedua, lu perlu grain? Ini bayar semua ya? Bayar, dia bayar cash. Bukan refinance saja, bukan. Enggak, dia bayar. Pokoknya jadi grant, Afrika. jadi grant. Di grant. Jadi supaya Afrika itu lepas dari hutang. Bukan sosok ngebantu Ukraina padahal itu dicatat sebagai utang, bukan kayak gitu ya. Jadi ini catatannya bahwa Presiden Putin tidak sebodoh yang digambarkan kawan-kawan kita. Ya. Kawan ya. yang mana? Kawannya yang ada bikin buku itu tuh, merah kecil itu. Ntar gue sebut lu marah lagi. Terus. Anyway, nah terus kemudian akan membantu persenjataan.
Ya kan, grain juga ada termnya berapa juta ton dan lain-lain. Tapi intinya ini kan nggak pernah dilakukan oleh siapapun. Iya. Nah makanya saya tuh makin yakin ternyata bahwa memang tidak ada pemimpin besar yang shaking dunia setelah Soekarno baru Putin. Coba mana? Dulu kan Soekarno tuh berani sekali. Go to hell Amerika ini itu gedebak-gedebuk kesana kemari. Jadi makanya dia tuh Amerika sangat ke neraka, dikenal. Inggris kita linggis. Iya, Inggris kita linggis, Amerika ke neraka berani banget kan. Ganyang Malaysia. Ganyang Malaysia dari negara yang baru merdeka kemarin sore gitu istilahnya kan. Gitu. Ganteng gitu kan, keren. Nah sekarang Putin gitu kan dengan pengalamannya menjadi presiden sekian tahun. Pernah menjadi juga orang kedua di Rusia dan lain-lain dan sebagainya. Dia kemudian memberi menurut aku tuh gebrakan hebat sekali. Tambahan lagi dalam episode yang lalu kan kita bahas Cina ke bulan. Rusia ke Mars gitu kan. Jadi menurut aku ini gila bener nih. Ini menurut aku ini bener-bener NATO waktu kita awal ketemu kan aku bilang this is suicidal kan of NATO. Ini bukan lagi suicidal kalau gue bilang super suicidal. Sekarang kita bayangin aja ya. Ini makin dekat dengan mereka. Aku itu kalau di Rusia selalu tinggal satu hotel. Gue gak akan sebut namanya takut gue kejar drone. Tapi pokoknya. Tapi ada takutnya juga. Tapi yang pasti gue dekat Kremlin. Nah di situ aku perhatiin tamu dari waktu gue awal ke Rusia yang masih tertutup nggak boleh ada tamu turis masuk. Sekarang turis masuk itu tau nggak? Kalau gue breakfast itu mungkin 50% dari Arab Saudi, 10% dari Iran, Kulit berwarna ya semua deh. 30% dari Cina. Artinya kita baca dong apa? Itu Cina, Rusia, Timur Tengah is getting stronger. Terus kita mau meninggalkan Asia Afrika. Getting tighter. Getting stronger, getting tighter. Apalagi nih aku tadi baca dari media judulnya keren karena waktu kemarin aku tulis begini di IG sama Presiden. Pak Presiden dari Moskow itu. Selamat jalan, saya sedang di Moskow. Saya titip saja Pak Presiden hidupkan kembali Asia Afrika, tetapi dengan catatan Pak. Izin Pak Presiden. Plus Rusia dan China. Nah, tahu nggak nih headline hari ini? Presiden bicara tentang konferensi Asia Afrika gerakan non-blok saat bertemu Presiden Tanzania. Jokowi menyatakan spirit Bandung harus terus dipertebal. Yang perempuan itu presidennya. Iya, bravo Presiden Jokowi. Jadi menurut aku inilah waktunya. Pertama BRICS, kedua Asia Afrika plus Asia China. Kita nggak bisa menghindar dari itu. Saya pikir kita bangga dengan Jokowi, bukan masalah Jokowisme nih. Ya dia berani gitu. Aduh, gue semua sebut Jokowisme juga terserah aja. Iya, menurut aku kalau memang dia bagus kenapa enggak? Dia berani nentang IMF, WTO. dia berani nentang WTO. Ya kan menurut saya kita dukung lah, kita bangga punya pemimpin yang apapun kata orang tapi berani banget, punya nyali. Punya nyali lah. Yalah. Punya nyali. Makanya presiden selanjutnya harus lebih punya nyali lagi. Nah ini kita bicara tentang presiden selanjutnya yang gua harap kita itu bukan hanya mengekor apa yang sudah dilakukan tapi memperbaiki dan Bukan memperbaiki, mencetuskan sesuatu yang baru. Ya kan? Meneruskan yang baik. Meneruskan yang baik, mencetuskan sesuatu yang baru tapi udah kelasnya dunia, jangan kelas lagi lokal-lokal. Iyalah. Ya dong. Jadi gini loh, yang kita pernah bahas yang lalu bahwa dunia itu coba nggak pernah dibagi horizontal, pernah dibagi vertikal, sekarang kita bagi diagonal dan kita yang ngatur. Iya dong. Loh iya beneran. Dulu kita pernah bisa ngatur, Bung Karno bisa ngatur. Masa kalah dengan Samudra presiden dulu ya. Masa kalah dengan presiden Burkina Faso? Coba. Kolonel sekarang dia Kapten. bayang dia berinisiatif untuk membuka poros Afrika ke Rusia kan? Ke Rusia. Bikin duit. Kapten Burkina Faso. Coba. Kapten. Jadi waktu aku kemarin kan aku tuh kemarin diundang untuk International Security Meetings kan. Jadi yang buka itu Presiden Putin, kemudian tapi Presiden nggak hadir kemarin yang tahun lalu dia hadir pakai helikopter cuma berapa menit. Mungkin karena isu-isu drone ini juga. Jadi akhirnya beliau cuman by Zoom. Tapi lain Menhannya, Menlunya semua hadir. Dan yang aku kaget ya, aku tuh sangat tertarik kepada apa yang akan disampaikan Panglimanya Rusia. ini Panglima Rama ya masih yang lama ya? Iya masih. Jadi dia terpaparkan bagaimana keadaan Indo-Pasifik. Apa aja yang sudah dimiliki The Quad, The AUKUS, The FPDA, terus tambah-tambahan kayak Prancis dan lain-lain. Digambarkan besar bahwa ini akan terjadi pergolakan di Indo-Pasifik, terus bagaimana kita harus bersikap gitu. Keren kan? Tapi ada cerita negatifnya juga, nggak apa-apa juga, gue spill juga, gue kesel soalnya. Aku tuh heran ya, kemarin ini kan Adhan kita tuh baru diganti. Jadi sebenarnya Adhan kita tuh Kolonel Budi, dan Kolonel Budi tuh keren banget. Orangnya sangat aktif, dan Adhan yang di Rusia. Moskow. Tapi rupanya beliau hanya setahun, dan karena Rusia ini jadi naik kelas secara keadhanan. Bintang 1. Jadi harus bintang 1. Dengan segala hormat saya tuh kepada Bapak Marskal Jatmiko ya. Aku kan tamu negara.
Apapun yang terjadi, gue tuh tamu negara. Gue tuh selalu dijemput oleh dubes, ya kan, DCM, pakai mobil kedutaan pasti karena aku dianggap tamu negara kan, untuk diundang ke sana kan nggak mudah. Yang tahun ini kacau balau, kacau balau. Aku tuh datang, begitu datang aku yang nyari mana delegasi kita. Karena kalau orang lain kan jelas nih, ini delegasi yang diundang, didampingi atahannya, didampingi semuanya, ya kan? Terus semua negara ada, Cina dampingi hari ini mungkin 15 orang. Korea Selatan, Korea Utara, dan lain-lain. Semua tuh hebat-hebat ya. Negara-negara Afrika, Burkina Faso kirim 6 atau 7 orang. Gue ketemu kolonel-kolonel, kapten dari foto-foto nama gue. Cuman yang boleh dipublish yang kolonel. Yang lain nggak boleh, dia bilang jangan. Gue mesti protect. Tapi yang kolonel boleh. Jadi aku upload tuh. Lah, gue kan cari kemana nih Indonesia ya? Kan semua pakai baju militer, karena itu event militer. Nggak ada. Datang-datang itu udah siang, udah acara mau makan siang. Dan itu kan akan cari, oh itu tuh kayak Indonesia, gue samperin dong. Loh Pak Adhan, gue bilang, dari mana aja, kemana nggak ada. Bu Kony, saya tuh macet, katanya macet total. Gue langsung macet. Secara yang dari Thailand nyampe, yang dari Myanmar nyampe, dari Burkina Faso, halo Burkina Faso itu jauh pisan, nyampe. Jadi ternyata apa ya, harus ada keseriusan, siapapun Adhan kita dan dimanapun Adhan kita berada. Ketika ada event seperti itu adalah event yang kita bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Iya dong, kita jadi tahu jalan pikirannya Timur Tengah ke kita apa. Jalan pikirannya Eropa ke kita apa. Segala macam. Bayangkan yang dipaparkan itu of all the places in the world di Indo-Pasifik. Wilayah kita itu. Wilayah kita. Kita terus tadi Adhan kemana wae. Jadi kan gue bingung. Jadi jangan marah Pak Adhan kalau saya komplain karena demi NKRI dan demi kebaikan Pak Adhan dan kawan-kawan sendiri. Jadi maksud saya, yang kayak gini-gininya kita mesti agak concern lah. Karena Rusia itu, kita jangan takut sama Rusia deh. Kenapa sih ada anggapan kayaknya kalau ada Rusia tuh kita ke kiri. Ya? Atau Cina tuh kita ke kiri. Udah sekarang mah gak ada kiri kanan, pokoknya apa yang nguntungin Padahal Indonesia. kita kanan banget kan? Bener nggak? Dulu. Kelihatannya. Apa aja yang nguntungin Indonesia, udahlah kita model-model Cina aja. Mau tikus merah kayak tikus putih, tikus hijau, tikus naon. Yang penting bisa bikin duit. Yang penting bisa jadi duit. Enggak, aku kok jadi merasa jadi kayak ada keraguan ya. Resistensi. Kan jangan harusnya. Itu mah propaganda dari sebuah kelompok yang ingin Ada juga ingin memanfaatkan. mempertahankan ya kita tidak ke Rusia. Iya. Betul ya, ya? Betul, tapi gue pengen belajar, jadi pengen mengingatkan aja bahwa terjadi pergolakan di Afrika ini menarik. Karena kita tahu Afrika itu kan koloni yang terbagi di utara oleh siapa, selatan oleh siapa, dan dari 54 negara Afrika mata uangnya 33. Dan yang Franco berapa negara? Nah, 14. Tuh. Jadi 14 di bawah Prancis. 14 di bawah Prancis, mata uangnya CFA. Jadi disebutnya Frankafrik gitu ya. Nah, negara-negara Frankofon ini di mata uangnya Frankafrik itu ini nggak fair terjadi, bos. Hampir setiap tahun dari tahun 60 mereka tuh merdeka tapi tidak dimerdekakan benar-benar karena semuanya masih dikendalikan Prancis. Kenapa? Karena 4 dari lampu Prancis, 3 dinyalakan oleh nuklirnya dari Niger, bukan Nigeria ya. Niger dari ya. Niger. Tetangganya Nigeria. Tetangganya Nigeria. Antara Libya sama Nigeria itu ada negara Niger. Lebih kecil Niger ya. Niger itu menghasilkan uranium yang semuanya diambil oleh Prancis. Perancis. Ada 10 perusahaan Perancis yang mengeksplor itu sehingga Perancis sangat tergantung karena dari 4 lampu di Inggris, 3 di Perancis, 3 dinyalakan oleh uraniumnya Niger. 75% lah. Niger. Nah, negara-negara ini tereksploitir dan itu disebut Sahil. Sahil itu mulai dari Guinea sampai Eritrea, Sudan. Itu selatan Sahara. Itu semua disedot habis oleh Perancis. Nah, jadi yang menarik posisi Wagner semua di sana. Jadi pertama kali 2021 dia ngambil New Guinea, ya benar. Terus kemudian Mali 2022 dia ngambil Burkina Faso, ngambil ya kita minum ya. Iya, kita melihat terbalik sekarang ngambil. Karena semuanya yang berada di mengkudeta. Jadi dari 4, jadi ini mereka negara ECOWAS namanya. Jadi negara-negara West Afrika ini. Di sini ada Nigeria dan lain sebagainya. Ini Afrika Barat ini 14-nya adalah jajahan Prancis. Nah,
4 itu sudah diambil Wagner. Guinea Dikuasai Wagner. Jadi sebenarnya yang mengkudeta mereka sendiri tapi di belakangnya Wagner. Ya, kekuatan Wagner. Wagner. Yang Burkina Faso. Termasuk katanya Burkina Faso walaupun dibantah. Dibantah, sama- selalu Iya. dibantah. Dan nanti saya kirim video si Prigozhin ada di Burkina Faso dan di Niger lagi merekrut tentara. Nanti tak kirim videonya ya, nanti teman-teman bisa lihat bahwa kita nggak bullshitter ini. Работаем. Температура плюс 50. Все как мы любим. ЧВК «Вагнер» проводит РПД. Делает Россию еще более великой на всех континентах. А Африку еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду и других бандосов. Берем на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач, которые были поставлены и которые мы давали обещание, что справимся. Kita punya. Oh ya kita enggak dong, kita bukan golongan itu. Saya bullshitter tapi yang punya data. Gitu. Oke. Yang punya reason. Jadi terakhir Niger. Nah, Niger ini membuat Prancis panik. Kenapa? Karena kalau ini udah diambil Rusia semua. Jadi tahu keputusannya Ibrahim Traoré? Traoré ya. Jadi dia memutuskan bahwa tidak ada lagi ke Prancis. Gitu. Semuanya ke Rusia. Iya, itu Jadi udah emas for Russia, For Russia, ini everything for to Russia. Dan Gitu. Wagner kan Rusia kan? Sebenarnya ke Rusia. Jadi mereka berangkat kirim lewat Dubai langsung ke sana. Jadi nggak heran kalau tadi di banyak orang-orang Timur Tengah Iya, karena sekarang. Dubai transaksinya lewat Dubai. Jadi Dubai jadi hubnya Afrika. Dubai itu sekarang jadi kayak Singapurnya Afrika. Dan Iya, bukan hubnya Afrika aja, hubnya Rusia. Hubnya Rusia Karena juga. Rusia kan nggak bisa bertransaksi negara-negara barat, dia Dubai sekarang. Ada dua untuk transaksi uang dengan Cina. Tapi untuk barang kayak stok-stok dia makanan, stok-stok apa yang di freeze oleh Barat. Iya, Dubai. Mereka punya store gudang storage besar-besaran di Dubai. Coba. Ini yang Jadi itu menarik. nggak bisa gini ya kalau kita main catur nih ya. Gue bilang NATO, Amerika dan kawan-kawan tuh udah kalah telak lah. Ya. Betul nggak? Iya benar. Kalah telak lah. Bayangin ya, aku tuh bangganya sama Rusia apa? Dia kan semua uangnya di freeze ya. Uang dolarnya dolar dia. masih Baik hidup. yang di Amerika, baik yang dimanapun dengan 1001 alasan. Pernah nggak kita dengar Putin minta itu dikembalikan? Never. Dia lebih punya pride ya. Ada pride dan kedua dia ditunjukin lu mau tahan, lu mau rampok duit Ambil. gue. Ambil, lihat gue hari ini. Nah, Keren itu presiden. ada lagi yang menarik. Ini baru terjadi 2 bulan terakhir. Yellen Fed Amerika Fed. itu lagi stres karena negara-negara BRIC cash out dolarnya. Ya, cash out. Jadi Dibalikin semua. mereka minta ini semua. Kan mereka surat utang terbitin kan. Cina itu udah 1,4 triliun. India melakukan yang sama. Saudi melakukan yang sama. Jadi apa yang dilakukan oleh Biden sekarang minta lagi. Kan dulu ada namanya petrodolar. Di mana dolar, petrol, transaksinya pakai dolar. Sekarang kan pakai petro yuan. Jadi mereka dumping, semua dumping. Itu dedolarisasi, dumping gede-gedean. Jadi inilah langkah BRIC yang ditakuti oleh Amerika. Karena langkahnya adalah dedolarisasi gitu. Dan ini udah dumping semua, mereka buang semua. Satu strategi lagi. Kedua gue lupa cerita ya. Jadi ingat gak waktu kita awal Rusia perang, kan ada mobilisasi orang-orang harus jadi pemuda-pemuda Ya, yang di Rusia. harus ke perang. Ingat Wajib nggak? militer ya. Yang tuh ada kalimat beberapa tokoh kita yang ngomong gini, wah Rusia bentar lagi mati, bentar lagi orang-orang anak muda masa dikirim ke medan perang, bla 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 bla. Tahu nggak? Rusia ini sekarang hanya minta sekitar 100.000 pemuda untuk jadi tentara cadangan. Lu tahu yang daftar berapa? 350.000. Jadi itu terbalik-balik tuh berita ya. Bukan cuma terbalik, tahu nggak? Kan gue juga pengen tahu kenapa 100.000 yang diminta. Jadi yang 350.000 yang mau. Padahal kan diberitakan di CNN di mana-mana seolah-olah mereka kabur ke Bali kemana. Tahu nggak apa? Keren ini presiden. Gue pengen Indonesia tuh niru. Dia ngomong gini, saya tidak akan melarang siapapun yang mau lari dari Rusia saat Rusia sedang harus membela tanah airnya. Silahkan Anda pergi, tapi artinya yang berada di Rusia adalah patriot-patriot bangsa sejati. Satu tuh kalimatnya. Kalimat kedua, lu tau gak di Rusia itu kan semua gratis. Air gratis, sekolah gratis, rumah sakit gratis, semua gratis. Jadi terserah lu mau pergi, tapi kan kecatat di imigrasi.
Begitu lu pulang, warga negara lu nggak dihapus. Lu tetap warga negara Rusia. Tapi you don't have that exclusivity. That Lu nggak privilege. bisa lagi ke rumah sakit gratis, lu nggak bisa lagi sekolah gratis. Udah kayak tamu. Jadi, karena gini, lu tetap bangsa Rusia, gua nggak pernah buang lu kata Putin. Tapi yang membela Ibu Pertiwi yang saya hormati. Ini kita sebut, ini bravo yang kita banget. sebut sikap. Sikap yang Dari tegas seorang leader. dan bukan uang. Justru dia bukan uang. Kalau di kita kan bela negara tadi kasih uang, tekan gini gitu. Enggak, dia nggak pakai uang. Dia cuma bilang gini, ketika negara membutuhkan, lu mesti ada. Ya kan? Nah, sekarang gue mencerita drone dikit boleh nggak? Ini agak-agak keluar dari break sebentar ya. Tapi ternyata drone-drone yang datang ke Moskow yang dibilang katanya Ukraina udah bisa kirim drone, halu. Gue teriak lagi ya, halu. Kenapa? Orang Rusia itu kan banyak orang Ukraina juga, betul? Iya. Jadi mereka melihat gini, anak-anak muda Rusia ini kok apa ya, kok agak santai. Karena yang perang kan bukan mereka. Moskow kayak kota besar lainnya normal-normal aja. Normal-normal aja. Jadi malah ada berita kenapa di Moskow itu drone itu keluar jam 3 pagi. Jam orang sedang tidur enak. Dan tempatnya hampir sama aja sebenarnya. Karena itu sebenarnya sengaja di launch aja sama Rusia sendiri. Untuk membangkitkan Untuk semangat. membangkitkan semangat, kita ada attack masuk. Karena nggak mungkin bisa masuk ke Moskow. Jauh banget. Nggak mungkin. Yang kemarin pun yang di bandara, aku curiga itu adalah simpatisan yang dekat-dekat situ, dekat-dekat. Jadi bukan dari mana gitu, nggak mungkin. Defense-nya Rusia nggak seperti itu. Tapi yang aku bisa bilang, itu yang keren banget, itu secara militer. Berulang kali gue harus ngomong, militer dan ekonomi itu interventing ya. Sekarang dengan BRICS, dia even stronger. Dan gilanya itu BRICS itu ya. Tadi yang gue bilang, Timur Tengah, kemudian China. Afrika, Brazil kan Dan keren 16 banget. negara akan bergabung. Jadi kalau menurut saya, kita kan balik dedolarisasi itu kan ya Amerika paling takut itu, yang paling ditakuti kan dengan bangunnya BRICS. Tapi ini kan ulah dari mereka sendiri. Amerika ini sudah berkuasa terlalu lama, terlalu berlebihan. Dia nekan. Dia tekan sekarang Rusia, dia mau tekan Cina, dia mau tekan juga mungkin kita ya. Itu membuat orang melawan. Orang kalau ditekan kelewatan melawan. Dia kan marshal karena pemenang perang dunia kedua. Jadi yang saat ini mengendalikan dunia adalah negara pemenang perang dunia kedua. Udah lama, Bos. Jadi tapi dia tidak fair. Nggak adil sama sekali. Dan saat ini kayaknya kalau lihat dari kemungkinan perang kayaknya 3 titik. Jadi Ukraina tidak akan pernah berhenti. Kita tahu bahwa perang di Eropa tidak pernah sebentar. Itu udah hukum perang kayaknya. Dan kemudian yang kedua adalah Cina? Ini Taiwan, laut utara Natuna, gue nggak mau sebut laut Cina Selatan, laut utara Natuna. di sini ini eskalasinya tinggi sekali. Dan kemudian di Afrika gitu. Nah, menurut pengalaman Amerika belum pernah bisa menang perang kalau frontnya banyak, belum pernah. Jadi dia kalau udah kayak gini, ini di end of kejayaannya yang Taiwan Amerika. mana? Kenapa? Yang Taiwan? Dia lupa Taiwan sama Papua Isu. Menurut gue Taiwan sama Papua Isu juga is Menarik thing. ya. Dan kalau lu ngomong soal tadi Laut Cina Selatan lah ini itu, satu hal ya menurut aku. Ini kita udah nggak bisa nunggu lama-lama lagi. Tentara Nasional Indonesia itu namanya sudah harus jadi Angkatan Perang Republik Indonesia. Karena kita udah mau reason apa lagi kita mau bikin tentara nasional. Ancamannya depan hidung, bukan lagi depan mata, udah depan hidung, udah nempel nih gitu. Bahwa kita harus, makanya Lemhanas minta ada angkatan cyber segala macam. Ini artinya kan nggak bisa kita udah harus outward looking defense. Jadi tolonglah masyarakat tuh mesti paham ketika kita bilang militer kita harus kuat, itu bukan karena kita negara yang mau invasi atau menjadi negara lain. Tapi we have to protect ourselves dari tempat titik ancaman itu berada. Bukan nunggu titik ancamannya masuk baru kita bergerak. Kedua, pahami soal kedaulatan. Jangan hanya kedaulatan itu dipahami bendera kita masih berkibar. Presiden kita nggak diganggu, ya kan? DPR kita nggak dibom gitu. Itu berarti berdaulat. Negara kita nggak dicaplok orang. Bukan. Berdaulat zaman sekarang itu, lu bisa tegak berdiri nggak seperti Rusia. Lu tahan reserve gue, bodo amat. Gue bisa lebih. Itu kedaulatan. Jadi sekarang ini menurut aku kalau jangan gini-gini. Nanti Indonesia uangnya ditahan di Amerika reserve-nya. Itu kita nggak berdaulat. Bener gak sih? Kalau berdaulat tuh kayak Presiden Putin gitu. Kenapa gue jadi jatuh cinta banget sama presiden ya? Ini mengingatkan aja, ini wake up call untuk teman-teman gitu ya. Iya kan tuh wake up call untuk teman-teman bahwa kita harus punya ketahanan pangan, kita harus punya ketahanan energi, kita punya reserve energi. Keberdikarian, energi, ilmu pengetahuan, pangan, semuanya itu. Gitu. Dan kalau lagi ada yang protes soal pangan kita nggak sukses, jangan baper juga.
Masih Kita panjang kok, masih dagang. Enggak, maksud aku gini, memang kita harus ada kemandirian pangan. Tapi kok ada yang komplain bahwa kok pangan kita tuh program-program pangan itu ada yang gagal. food Ya kalau estate. gagal bilang aja gagal. Sama ini balik kayak kita penelitian. Ya. Kalau gagal, tapi jangan juga kayak jadi menurut gua gini, itu jadi bikin berantem karena dilihatnya di politik melulu sih. Ya. Yang ngomong siapa, bukan yang diomongin apa. Betul nggak? Nice. Ada yang diomongin apa dong? Iya. Bener nggak? Oke. Ini pakar komunikasi ini. Iyalah. Kadang-kadang gitu orang tuh yang dilihat tuh siapa yang ngomong bukan masalah konten yang diomongkan. Ya. 30 menit. Siap. Udah banyak banget bonusnya. Nanti ada part 2 lah tentang ini. Jadi kita ngomong kemana lihat. Sungguh ya kita tuh bertiga kadang-kadang ngomongnya ngalur ngidul gitu ya. Tapi demi NKRI dong. Dan Semua sekali lagi demi Presiden NKRI. Jokowi dengan segala hormat, cobalah kalau saya mah tetap kita bergabung ke BRICS, dia nggak setuju pasti. Tapi kalau gue BRICS, Kalau Lu setuju? Indonesia dari pertama gue apply sama BRICS mah gue. Nggak, soalnya nggak suka Cina katanya. Oh beda itu. Nggak, ntar lu gue bawa ke ini ke Ambasador Lukang biar lu jadi tahu. makanya boleh gitu. Dia nggak suka caranya, orangnya oke. Oke. Gitu ya bro. Gue nggak suka komunisnya. Nah, Nggak komunis lagi. Ya makanya gue nggak suka komunisnya. ya udah. Kita jumpa lagi dalam. Bisa berantem ya, bisa berantem. Bisa berantem kita edit. Silakan dilanjutkan berantem di belakang. Bye bye.